wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Miss. How are you today? I am so happy today. Thank you, student. Okay, student. Before we are begin our lesson, let's pray together. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alright, student. So, I will check your attendance list first. If I call your name, please raise your hand and say present. Adelia. Fatimatu Zahro. Maulida Fatmala. Nuril Jannah. Nurlaili Fadila. Oke, student, sebelum kita memulai pembelajaran yang baru, Miss mau bertanya. Kemarin kita mempelajari tentang apa? Descriptive text. Oke, descriptive text. Saya tanya ya kepada Vira. Vira, apa itu descriptive text? Text that describe a particular person, animal, place, or thing. Jadi descriptive text itu adalah teks yang mendeskripsikan tentang person, animal, place, or thing. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pelajaran selanjutnya. Oke, student. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang procedural text. Apa itu procedural text? Please diperhatikan ya. Procedural text adalah a text that explain how to do or make something step by step. Jadi maksudnya itu a text yang menjelaskan, explain how, bagaimana to do untuk membuat, or make something, atau membuat sesuatu step by step. Jadi maksudnya itu how to do. Kalian itu kalau membeli sesuatu, kalian membeli handphone atau membeli kamera, pasti ada cara untuk menggunakannya ya, cara memakai kamera. Kan gitu ya. Pertama buka kardusnya, kemudian dilihat mesinnya apa aja, itu ada kan ya cara-caranya ya. Itu yang dinamakan dengan prosedur text. Kemudian make something. Ketika kalian itu keseringan santri itu biasanya membuat mie ya. Ada kan di tulisannya itu cara membuat mie. Pertama, ambil air, kemudian hidupkan kompornya. Setelah airnya mendidih, kalian masukkan mie-nya, kan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan prosedur text. Dan itu biasanya dijelaskan step by step. Sampai di sini paham? Paham tidak? Jadi kemarin kita sudah mempelajari descriptive text. Ya, sekarang kita mempelajari prosedur teks, cara membuat sesuatu. Lanjut ya, the next. Jadi untuk pembahasannya kita akan membahas tentang purpose. Kedua, generic structure, language feature, definition, and the last example. Pertama, untuk purpose-nya, to show, tell, explain, how to make. Kalau biasanya itu to show, tell, explain, itu biasanya resepnya ya. Kemudian yang kedua, to make people know how to do something properly. And the next, to explain how to use. Jadi cara menggunakannya seperti apa. And the last, to give guidance in using certain application.
Kemudian kita mempelajari tentang generic structure and language feature. Perhatikan ya di situ itu ada contohnya. How to make fried rice. How to make fried rice itu the goal. Kemudian ingredients itu kayak bahan-bahannya atau disebut dengan material. Itu material itu bahan-bahannya ya. Kalian kalau buat nasi goreng itu apa aja bahan-bahannya? Itu ya, itu disebut dengan ingredients. And the third step, kemudian ada stepnya. Step itu maksudnya cara membuatnya. Setelah itu language feature. Language-nya itu dia menggunakan verb one. Contoh pon, had, put, kemudian at, put. Itu disebut dengan temporal conjunction. And then the last imperative sentence. Jadi setelah itu dia menggunakan put on the platter of nice fry and make them around 3 minutes. Sampai di sini paham tidak? Paham ya? Itu ya, Miss kasih contohnya yang lebih gampang. Perhatikan. Oke, sekarang kita akan membacakan tentang procedural text how to make ice milk tea. Ya, oke. Ikuti Miss ya. How to make ice milk tea. How to make ice milk tea. Material. A teaspoon of tea leaves. A cup of water. 3/4 cup milk. 3/4 cup milk. 2 spoon of sugar. Ice cup. Tools. Small strainer. Large tea mug. Teaspoon. Small pot. Tea infuser. And the next step. Ayo dibaca. Step. Oke, sudah ya. Itu cara kalian membuat es ya, es tea. Kemudian sekarang Miss akan membuat kelompok lagi ya seperti kemarin. Jadi kalian bersama teman, ini udah satu kelompok gini ya, 1, 2, 3, 4. Kalian membuat kelompok, diskusikan, buatlah tentang ini procedural text. Terserah kalian apa mau membuat es, apa mau membuat kue. Kalian diskusikan bersama teman. Bagaimana, siap? Siap. Oke, sekarang seperti biasa ya buat kelompok. Bagaimana? Sudah selesai semua tugasnya? Sudah. Coba untuk kelompok 1, silahkan maju dan baca hasil diskusinya. How to make es kepal Milo. Ingredients 100 gram powder Milo. Sweet condensed milk. Hot water. Ice cup. Tools, a cup, a bowl, a mixer, and ice saver. Steps
First, put the ice cube into the ice shower. Put the shower into a cup. Then put the rest of ingredients into a bowl. Mix them with a mixer until they are thick and blended. Next, serve the mixed Milo in the ice. To make it even tastier, you can add your own topping and sprinkle to save ice with biscuit, crumbs, nuts, or whatever you like. Finally, your es kepal Milo is ready to be served. Oke, thank you. Kasih tepuk tangan buat teman. Silahkan duduk. Terima kasih. Oke, student, sebelum Miss menutup pelajaran, Miss akan kasih kesimpulan dulu ya. Jadi, procedural text itu, student, sebelum Miss menutup pembelajaran, Miss kasih kesimpulan dulu ya. Jadi, procedural text itu menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat sesuatu atau cara kita menggunakan barang. Ya, seperti kalau menggunakan barang, kalian cara menggunakan proyektor ya. Biasanya di dalam bukunya tuh ada how to use. Kemudian cara membuat es seperti tadi temennya ya, how to make es kepal Milo. Jadi ada ingredients-nya, kemudian ada tools, kemudian ada step by step. Itu yang terpenting ya, caranya step by step. Jadi dijelaskan secara satu-satu. Paham sampai di sini? Paham. Oke, sebelum Miss menutup pembelajaran, kita ice breaking ya. Bagaimana, semangat? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, student. Sebelum Miss menutup pembelajaran, semoga apa yang sudah Miss jelaskan kalian bisa memahami dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sudah.